Apa yang harus saya lakukan agar ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, mengaji, dan ikut pengajian itu menjadi terasa nikmat, sehingga saya bisa semakin rajin dan bersemangat. Biasanya kalau sudah terlalu sering atau berputar di situ-situ saja, itu bawaannya bosan, Ustaz, mengantuk. Bahkan saya khawatir jangan sampai saya hilang semangat sehingga berhenti. Baik. Semoga Ustadz senantiasa dalam rahmat dan berkah. Amin. Baik. Agar ibadah bisa terasa nikmat, seorang muslim yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menggunakan waktu dan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi kesempatan seperti itu tidak akan terulang kedua kalinya dalam kehidupannya, sehingga ketika dia mendapatkan kesempatan untuk memperbanyak ibadah, maka hendaknya dia memperbanyak ibadah itu. Karena sesungguhnya setiap kebaikan, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, kebaikan-kebaikan yang sudah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan waktu dan tempat dan tata cara pelaksanaannya, ataupun ibadah yang tidak ditentukan dengan waktu dan tata cara pelaksanaannya, seperti berbakti kepada orang tua, seperti membantu orang lain dalam kesusahannya, seperti menyelamatkan orang dalam musibah dan bencana. Maka ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang akan dituai hasilnya, yang akan didapatkan, dipanen hasilnya di akhirat nanti insyaallah. Sehingga dengan demikian setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita bisa merasakan ibadah atau kelezatan dalam beribadah, kenikmatan dalam beribadah? Caranya Allah taala alam, yaitu dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah akan terasa nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, nikmat dalam kehidupan seorang muslim. Begitu yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga kaum muslimin. Beliau pernah mengatakan, jika hati seorang manusia bersih, idza tahura qalbu insanin, jika hati seorang manusia bersih, maka dia akan selalu haus untuk untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu ingin membacakan ayat Al-Qur'an dalam setiap hari-hari yang dia lewati. Sehingga dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ibadah-ibadah kita akan terasa lebih nikmat, lebih lezat ketika kita melaksanakannya. Ketika kita yakin bahwasanya dalam salat kita Allah yang langsung melihat kita, keimanan kita akan bertambah dan ibadah kita akan lebih terasa sangat nikmat ketika kita beribadah dalam salat. Apalagi dalam salat-salat kita yang hanya kita yang tahu, dalam ibadah-ibadah yang bersendirian, hanya kita yang tahu bahwa kita tengah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa-puasa sunnah yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sehingga dengan banyaknya kita meningkatkan keimanan, dan banyak meningkatkan keimanan dengan cara banyaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya. Dengan demikian insyaallah ibadah kita lebih terasa nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita meningkatkan keimanan kita, salah satu hal yang dapat memberikan kelezatan dalam ibadah adalah menjauhkan hati dari kemaksiatan. Menjauhkan hati dari kemaksiatan, ditambah lagi dengan menjauhkan hati dari keterikatan terhadap hal-hal mubah terhadap dunia. Insyaallah dengan hal seperti itu kita dapat menggapai keridhaan, menggapai kenikmatan dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan maksiat
Karena maksiat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Idza aznaba al-'abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang hamba melakukan satu maksiat, satu dosa, maka akan diteteskan ke dalam hatinya noda hitam dosa tersebut. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuhu. Jika dia bertaubat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan dari noda itu. Wa in zada zadat. Namun jika dia terus-menerus tenggelam dalam maksiatnya, terus-menerus tenggelam dalam dosanya, maka noda hitam itu akan bertambah. Fadzalikar ran, dan lama-kelamaan hatinya akan tertutup dengan dosa itu, sehingga tertutuplah hatinya dari kebaikan-kebaikan. Jika hati telah diselimuti dengan banyaknya dosa, maka disitulah hati tidak tenang dalam ibadah. Hati seorang manusia selalu ingin cepat-cepat menyelesaikan kewajiban ibadahnya untuk melanjutkan kemaksiatannya. Waliyadzubillah. Hati manusia jika telah terkurung dalam noda dosa, maka dia akan selalu ingin cepat-cepat menyelesaikan ibadahnya, bahkan dia akan selalu bermalas-malasan dalam melakukan ibadahnya. Dia tidak merasakan kenikmatan dalam ibadahnya karena hatinya telah diselimuti dengan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan perkara mubah. Terkadang kehidupan kita di dunia ini banyak pula perkara-perkara mubah yang jika kita terlalu sibuk dengannya, maka kita akan dibuat kepikiran dengan hal-hal mubah itu, sehingga dalam ibadah kita seperti sholat kita, terkadang ada orang yang setelah meletakkan tangannya di atas dadanya dalam sholat, dia akan selalu terpikir dengan dunia yang sedang dikejarnya, walaupun hal itu termasuk dalam perkara mubah, namun dapat berdampak pada ketidakkhusyuannya di dalam ibadahnya, sehingga jauh terasa hatinya dari kenikmatan dan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.